nanti hari ku pendam rindu ini, untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi, harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku. Untuk mencintaiku. Lu boleh kesal sama David, tapi jangan sama anaknya. Terserah lo. Yang gua mau, lu bawa dia keluar dari rumah gua sekarang. Siapapun lo udah salah besar berurusan sama gue. Gue akan menyesal karena udah berani merebut istri orang. Sekali lagi lo berhubungan sama istri gue akan bikin hidup lo gak tenang. Dari mana papa tahu kalau Susan akan merusak hidup saya? Setahu saya, perlakuan papa terhadap Susan lah yang akan merusak hidup saya. Tante Hana membawa kamu ke rumah Om Andri untuk meminta uang. Iya, Pak. Pantes Tante Hana jahat sama aku. Brengsek Andri. Gua mesti bikin perhitungan sama dia. Kurang ajar lo, beraninya nyulik anak gue. Kalian tuduh gua soal penculikan anak buta itu belum tentu ada buktinya. Anak lu belum cukup umur untuk menjadi saksi. Gue udah gak cinta lagi sama lo. Percuma Andri gue tinggal sama lo. Yang ada kita akan terus berkelahi. Sekarang Flora udah bahagia sama gue. Jadi jangan ganggu dia. Walaupun kamu belum siap menikah dengan saya, setidaknya cincin ini akan mengikat kita. Saya tahu kamu benci sama dia. Tapi sekarang ini, saya mohon kamu bawa Flora untuk ketemu sama dia. Tapi ini bukan permintaan saya. Ini Andri yang minta. Dia mau ketemu sama Flora. Flora, kamu di mana, Flora? Flora? Suci! Suci, kamu nggak apa-apa kan? Flora, makasih ya kamu. Gak apa-apa sayang. Kalian nggak apa-apa kan? Flora nggak apa-apa, Mah. Justru tadi Suci yang mau ketabrak. Iya, Mah. Terus Flora nolongin aku. Makasih ya, Flora. Aku nggak bisa lupain kebaikan kamu. Iya, nggak apa-apa. Sebaiknya saya dan anak saya tunggu di luar saja ya. Pak, Suci mau ikut masuk ya? Flora, aku boleh ikut masuk nggak? Kamu kan sekarang temen aku. Jadi sebagai teman, kamu harus menengok papa aku yang sedang sakit. Papa kan pernah bilang, menengok orang sakit akan dapat pahala. Siapa tahu aja
Dengan menengok Om Andri akan cepat sembuh. Ayo dong, Pa, kita tengok Om Andri. Sekarang kamu kubur rasa benci kamu sama Andri. Sekarang dia lagi membutuhkan orang-orang yang dia sayangin. Sekarang Andri pasti udah nunggu kamu sama Flora. Ayo sayang, kita ke papa. Iya, Ma. Alhamdulillah. Papa, Flora, katanya Papa lagi sakit. Kok Papa sholat? sayang, Papa hanya ingin mengadu kepada Allah atas kesalahan-kesalahan Papa. Tapi Papa nggak tahu gimana caranya. Papa ingat soal sholat duha, makanya Papa melakukannya. Papa berharap Allah mau mengampuni Papa dan mengabulkan doa Papa supaya keluarga kita bersatu kembali. Semoga Allah mendengarkan doa Papa. Ci, bisa bicara sebentar? Ci, kamu jangan terpengaruh sama dia. Kalau untuk bersikap bajingan dia bisa, maka untuk bersikap alim pun akan mudah bagi dia, Ci. Andri pasti cuma ingin mencari simpati kamu, Ci. Tapi Mas, bagaimana kalau dia ingin benar-benar bertobat? Kalau dia bertobat lalu kenapa? Kamu akan balik lagi sama dia? Saya nggak menyangka wanita yang saya sayangi ternyata mempunyai hati yang lemah. Seketika menjadi tersentuh hanya karena apa yang dilihatnya baik menurut dirinya sendiri. Enggak, Ci. Ini cuma rencana busuk Andri. Dia meminta bantuan Lydia untuk menjemput kamu agar kamu bisa menyaksikan pertunjukan konyol ini, Ci. Tolong jangan libatin saya dalam masalah kalian. Lagian tuduhan kamu terhadap Andri itu terlalu berlebihan. Kamu akui saja, Lydia. Rencana ini sudah kalian atur, kan? Kamu berpihak pada Andri agar Suci kembali pada dia. Iya. Kamu kok... Mas, udah Mas. Enggak, Ci. Kita tahu siapa Andri. Dia akan lakukan apa saja untuk merebut kamu dari saya. Mas, tolong jaga sikap kamu. Halo Suci, apa kabar kamu? Syukur Ndri, lo udah sembuh. Dan gue juga senang lo mau berubah. Terima kasih Ci, lu udah datang. Ayo sayang, kita pergi. Mah, kenapa kita nggak tinggal sama Papa aja? Sayang, nggak apa-apa. Kamu ikut Mama dulu ya. Nanti kan kita bisa ketemu lagi. Ayo sayang, kita pulang ke rumah Mbak Sari dulu yuk. Gue bener-bener minta maaf ya.
Hebat lu, Ndri. Tapi gue tahu siapa lu. Apapun yang lu lakukan, di mata gue tetap lu seorang bajingan. Ayo sayang. Biar aku antar mereka, Andri. Ci. Ayo. Sayang, tunggu sebentar ya. Ci. Suci. Suci. Sayang, kita pulang ya. Flora sama Mama Suci mana, Pak? Mungkin Mama Suci dan Flora sudah pulang duluan. Sekarang kita pulang ya. Yuk. Bos, dugaan saya tidak meleset. Ternyata istri bos ada di rumah si Andri. Baik, bos. Baik. Baik, jemput. Kamu bener-bener gak waras ya? Kamu mikir gak sih apa yang udah kamu lakuin? Saya terpaksa melakukannya, Lydia. Saya udah nggak tahu pakai cara apa lagi untuk mendapatkan istri dan anak saya. Saya tahu Suci mempunyai hati yang lemah dan mudah tersentuh. Mungkin dengan cara itu dia akan berpikir untuk kembali sama saya. Kamu gila ya, Andri? Tapi kegilaan saya itu sepertinya akan membuahkan hasil. Tadi kamu lihat sendiri kan, Suci terperangkap dalam jebakan saya. Tapi kamu sudah mengatasnamakan Tuhan untuk satu kebohongan, Andri. Kamu gak pernah pikir apa akibatnya? Suci dan Flora emang bisa kamu tipu, tapi Tuhan enggak. Apa kamu gak takut azab Tuhan? Saya yakin Tuhan gak akan balikin Suci sama Flora ke tangan yang ingkar kayak kamu. Lagian kalau emang kamu punya pikiran untuk bertobat, kenapa sih gak benar-benar kamu lakuin? Saya pernah jadi orang baik, Lydia. Tapi apa yang saya dapat? Flora dan Suci tetap pergi dari saya. Kenapa kamu gak coba lagi? Satu kegagalan kan bukan berarti kamu akan gagal lagi ke depannya. Lagian kalau emang kamu benar-benar ingin keluarga kamu kembali, Tuhan pasti bisa lihat itu. Pasti. Untuk mencintaiku. Ci, untung kamu pulang. Tadi baru aja Rudi telepon Mbak. Rudi? Iya, dia ngabarin kalau dia mau nikah. Menikah, Mbak? Iya, tapi kamu jangan kaget dulu. Rudi mau menikah bukan dengan Susan kok, tapi sama gadis desa pacarnya dulu. Terus Mbak, bagaimana dengan Susan? Dia sekarang ada di mana? Nah, itu dia. Kayaknya Rudi mau minta maaf sama kamu, makanya dia nyari keberadaan Susan. Ini, dia kasih alamat Susan di Bogor. Mbak, saya harus segera ke sana, Mbak. Saya siap-siap dulu ya. Ya, oke sayang.
kemana? Kita akan ke Bogor, sayang. Kita cari Tante Susan ya. Tapi sebelum itu, kamu harus antar Mama untuk ketemu teman Mama, ya? Tapi kok Mama bawa baju banyak sekali. Ini untuk jaga-jaga aja, sayang. Siapa tahu aja kita nggak akan pernah kembali lagi ke sini. Emangnya kenapa? Flora, Mama ingin merubah kehidupan kita dan meninggalkan semua yang pernah terjadi di sini. Siapa tahu aja setelah kita tinggal bersama Tante Susan, kita bisa menemukan kebahagiaan kita. Ci, apa kamu udah yakin dengan keputusan kamu ini? Tanpa mencoba, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan kita, Mbak. Tapi dengan lari dari masalah, kamu juga nggak akan tahu hasil akhirnya akan seperti apa, Ci. Tapi Mbak, saya harus tetap pergi. Saya pergi dulu ya, Mbak. Kamu baik-baik ya, Ci. Jaga Flora. Yuk, Mbak, antar ke depan. Mas David, kamu tidak perlu mencari saya. Saya ingin menyepi untuk menenangkan diri dan menimbang apa yang terbaik untuk kita. Saya mohon maaf dan pengertiannya. Mas, yang membawa surat ini bernama Ita. Dia teman saya saat saya bekerja di sebuah rumah makan. Dia wanita yang sangat baik. Kalau tidak keberatan, Mas David dapat menerima dia untuk menjadi babysitter dan merawat Suci kecil. Mas David mungkin masih ingat. Mas menjadi dekat sama saya saat saya menjadi pengasuh Suci kecil. Saya harap Mas pun begitu terhadap Ita. Mungkin dia bukan hanya bisa menggantikan saya sebagai babysitter Suci kecil, tapi juga dapat menggantikan saya di hati Mas, Suci. Apa yang ditulis Mama Suci di surat itu? Bukan apa-apa, sayang. Mama Suci hanya memberitahu kalau Mama Suci dan Flora sedang pergi. Jadi, untuk sementara kita tidak bisa menemuinya. Maaf, Pak. Kapan saya bisa mulai kerja? Sekarang juga. Tugas kamu merawat dan menjaga anak saya. Suci. Makasih, Pak. Sayang, sekarang kamu main sama Mbak Ita ya. Mbak Ita, tolong jaga dia. Iya, Pak. Iya. Ayo, sayang. Udah jalan sangat jauh. Flora udah capek. Iya sayang, sabar ya. Sebentar lagi pasti ketemu, ya. Pak, permisi Pak. Saya mau tanya. Bapak tahu alamat ini? Maaf, kami tidak bisa baca, Neng. Biar saya yang baca ya Pak. Jalan Awi, nomor 35 Cisarua, Bogor. Kalau itu mah udah deket, Neng. Paling ditutup. Taroskeun wae kontrakanna gaduh Busri. Maksud saya, udah deket, Neng. Tanya aja kontrakannya punya Busri. Oh iya. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Mari, Pak. Mari.
Assalamualaikum. Siapa ya? Permisi Mbak. Ya. Apa betul Susan tinggal di sini? Iya betul, tapi dia lagi cari makan di luar. Itu dia orangnya. Bang, minta sausnya dong. Iya. San. San, tunggu San. Bang, ini Bang. Makasih ya. San, tunggu San. San, kenapa sih kamu menghindar dari Mbak? Mbak jauh-jauh kesini cuma mau ketemu sama kamu. Mau ngapain Mbak ketemu sama Susan? Kurang kerjaan banget. Bukannya selama ini Mbak udah nggak nganggap Susan sebagai adik lagi. San, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Selain Flora, kamu adalah orang yang paling berharga buat Mbak. Mbak sayang sama kamu, San. Mbak mau kita kumpul lagi seperti dulu ya? Enggak. Susan nggak akan balik lagi ke Jakarta. Mbak juga tahu, San. Makanya Mbak sama Flora kesini untuk tinggal sama kamu. Apa? Mbak mau tinggal di sini sama Susan? Ada apa, Mbak? Mbak pasti lagi ada masalah di Jakarta. Karena kekeras kepalaan Mbak, makanya teman-teman dekat Mbak sekarang menghindar dari Mbak dan benci sama Mbak gara-gara Mbak. Iya kan? Mbak kesini untuk menghindar kan? Udah deh Mbak, terus terang aja sama Susan. Udahlah San, udah. Mbak cuma ingin dekat dengan kamu. Apa itu salah? Flora, Ih, tante kangen banget sama kamu sayang. Kamu makin cantik aja deh. Masuk ya Mbak. Ya sayang, masuk. Untuk mencintaiku. Kenapa, Andri? Ngeliat mereka, kamu jadi ingat sama Flora ya? Iya, tapi kenapa kamu membawa saya ke tempat seperti ini? Saya mau ngenalin kamu sama seseorang. Siapa tahu aja dia bisa bantu kamu. Ayo dong, Dri. Saya kan udah bantu kamu merawat Flora. Sekarang giliran kamu yang balas budi sama saya. Yuk. Ngapain mereka di pesantren? Lu awasin mereka. Jangan-jangan mereka kawin siri di sana. Bawa Lydia kemari sekarang juga. Sekarang, Jack. Ya, oke. Ajar. Gak akan gue biarkan mereka melangkah lebih jauh. Subhanallah. Allah tidak akan merubah nasib umatnya. Selain umatnya ingin melakukan perubahan. Tapi ingat, Nak Andre, Nak Lydia, Allah tidak suka dibohongi. Jangan karena kita mendapat masalah besar, lantas kita ingat pada Dia. Setelah beban yang kita pikul teratasi, kita lupakan Zat yang Maha Pengampun itu. Apalagi mengingkarinya. Siksa Allah Maha Dahsyat. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi itu pada kita. Dari mana Allah tahu kalau kita berbohong, Pak Ustadz? Masa Allah? Allah Maha tahu.
apa yang tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam. Kalau memang begitu, kenapa dia tidak pernah tahu apa yang terpendam di hati saya, Pak Ustadz? Kenapa? Saya juga tulus mencintai keluarga saya. Tapi keretakan tetap terjadi sama kami. Rencana Allah tiada yang tahu, Nak Andri. Maksud Pak Ustadz? Setiap hamba Allah mendapat ujian untuk menguji kesabarannya. Ingat, Nak Andri, Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Gimana? Kamu sekarang udah mulai dapat gambaran kan? Kamu salah bawa aku ke sini. Ceramah Ustadz tadi itu belum cukup untuk merubah saya. Yuk. Ini dia. Dri! Dri! Pasanya! Pasanya! Lu jangan macam-macam. Macam bunuh lo. Ayo! Ayo! Mbak, kita harus pergi dari sini. Kenapa, San? Pemilik kos di sini bilang kita nggak boleh tinggal lebih dari 1 orang, Mbak. Jadi kita harus cari tempat tinggal yang baru, Mbak. Kita harus tinggal di mana lagi, San? Biaya untuk mengontrak 1 rumah itu kan nggak sedikit. Kamu ada uang? Jadi bagaimana dong, San? Susan juga nggak tahu, Mbak. Biar saya yang bantu kamu, San. Ngapain kamu kesini? Dengerin pembicaraan orang. Maaf, saya nggak sengaja, San. Ini urusan saya. Jadi kamu nggak perlu jadi pahlawan kesiangan. San, San. Tapi nggak ada salahnya kan saya menolong kamu, San. Sini. Heh, denger ya. Saya nggak butuh bantuan kamu. Kebaikan kamu itu nggak ada artinya. Jadi jangan harap jasa kamu itu bisa mendapat imbalan cinta dari saya. Kamu tahu sendiri kan? Saya udah nggak mau diganggu lagi sama kamu. Kenapa sih, San? Kamu selalu pandang saya sebagai orang yang salah. Saya cuma mau ngebantu kamu, San. Saya tahu arti pertolongan kamu. Saya bisa minta bantuan dari dia. San, percuma kamu minta bantuan dari dia, San. Dia cuma mengharapkan cinta kamu. Kalau saya mau, emangnya kenapa? San! Saya mau ngomong sama kamu. Ngomong apaan, San? Pokoknya kita pergi aja dulu ya. Yuk. San! Pak. Suci udah tidur, Pak. Terima kasih. Kamu sudah boleh istirahat. Permisi, Pak. Saya tidak akan pernah mencintai orang lain selain kamu, Ci. Ampun, Mas. Tolong percaya sama saya. Kecemburuan Mas itu terlalu berlebihan. Saya nggak ada apa-apa sama Andre.
Kamu cari alasan apapun, saya akan tetap pada pendirian saya. Kalau kamu itu istri paling bejat dan murahan, apa sih kurangnya saya, Lydia? Apa karena saya belum bisa memberikan kamu seorang anak, lalu kamu cari benih di luar? Kamu nggak sanggup lagi hidup sama saya, kan? Enggak, Mas. Bukan kayak gitu, Mas. Apa yang udah kamu lakukan sama dia di pesantren? Kamu kawin siri, kan? Enggak, Mas. Bener enggak. Ngaku aja, Lydia. Kamu kawin siri, kan? Enggak, Mas. Bohong kamu! Lydia! Mencintaiku. Mbak, lumayan juga ya kontrakan baru kita. Iya, San, lumayan. Kalau Mbak boleh tahu, Herdi dan Hamdan itu siapa sih? Emang kenapa, Mbak? Mereka bukan urusan Mbak. Lagian apa untungnya sih Mbak tahu siapa mereka? Mbak cuma berpikir aja kalau salah satu dari mereka jadi adik ipar Mbak. Sepertinya kamu selalu punya masalah sama laki-laki ya, San? Loh, Mbak nggak salah ngomong. Bukannya selama ini Mbak yang selalu punya masalah sama cowok? Dari dulu sampai sekarang, persoalan Mbak cuma itu kan? Mbak tuh egois. Jadi setiap laki-laki yang deket sama Mbak, itu pasti pergi dan nyakitin Mbak. San, makanya Mbak ingetin kamu, supaya kamu jangan seperti Mbak. Kalau kamu memang mencintai seseorang, kenapa kamu harus membohongi diri sendiri? Mbak ngomong apa sih? Mbak tahu, kamu mencintai Herdi kan, bukan Hamdan. Dengan kamu menerima bantuan Hamdan untuk rumah kontrakan ini, berarti kamu sudah terbelit jasa sama dia. Nanti kamu sendiri yang akan sulit saat menjatuhkan pilihan pada Herdi. Udahlah Mbak. Mbak nggak perlu ikut campur urusan pribadi Susan. Yang mesti Mbak pikirin, itu diri Mbak sendiri. Mbak nggak bisa hanya berdiam diri di sini sendiri. San, Mbak cuma nggak mau kamu melakukan kesalahan yang sama seperti Mbak. Dan Mbak juga tahu apa yang harus Mbak lakukan. Selamat Pak Robi. Istri Anda positif mengandung. Lydia hamil? Tentu ini menjadi berita baik untuk Anda. Bukannya Anda sudah lama menunggu kehamilan Lydia. Sekali lagi, selamat ya. Lydia! BA, Ba, PA, K, Bapak. Iya, bagus. Sekarang Bapak yang pakai topi. Pak. Apa-apaan ini? Bubar! Bubar! Cepat, kembali kerja! Cepat, cepat! Pak.
Apa yang kamu lakukan sama petani-petani saya? Pak, saya hanya ingin mengajari mereka membaca. Bapak siapa? Malah tanya lagi, saya adalah pemilik perkebunan ini. Mereka adalah petani-petani binaan saya. Apa yang kamu lakukan sekarang jelas akan merugikan saya. Ini adalah waktu bekerja. Kamu sudah menyita waktu mereka bekerja. Lagi pula petani-petani itu tidak butuh kamu ajari membaca. Jangan sok jadi guru kamu ya. Awas saya ingatkan. Jangan sekali lagi kamu ganggu petani saya. San, tunggu San. San, kamu jangan terus menghindar dari saya dong. Maksud kamu apa sih? Tolong San, saya butuh bantuan kamu. Apa? Kamu butuh bantuan saya? Saya nggak salah dengar. Enggak San, justru kamu yang bisa bantu saya. Apa saya ingin menikahin saya dengan perempuan lain, San? Bagus dong. Apanya yang bagus, San? Saya nggak pernah mencintai perempuan itu. Dan saya nggak akan menikah dengan dia. Terus apa hubungannya sama saya? Saya mencintai kamu, San. Dan saya ingin menikah dengan kamu. Meski terlalu cepat, San. Tapi kamu harus percaya. Kalau saya jujur mencintai kamu. Dia mau ceraiin kamu. Iya, Andri. Dia pikir kita udah melakukan kawin siri di pesantren Ustadz Jainal. Dan dia lebih terpukul waktu tahu saya hamil. Dan dia pikir anak dalam kandungan saya ini anak kamu, Andri. Lid, saya nggak ngerti ini. Saya juga nggak ngerti, Andri. Dia itu udah keterlaluan menuduh saya dan menghina saya. Dan yang lebih parah lagi, dia bawa banyak orang ke pesantrennya Ustadz Jainal. Mau ngapain dia ke sana? Dia menganggap Ustadz Jainal punya andil karena telah menikahkan kita. Andri, saya mohon. Saya nggak mau terjadi keributan antara Robi dan Ustadz Jainal, Andri. Please. Tapi Lid, saya kan nggak ada hubungan sama Ustadz kenalan kamu itu. Tapi Andri, kamu kan juga terlibat dalam masalah ini. Untuk mencintaiku. Apa yang terjadi? Ada orang yang membakar tempat menginap anak-anak, Andre. Cepat, Ayan, cepat! Pasti Robi yang melakukan semua ini. Pasti dia.
bangun sayang. Flora bangun Flora. Sayang. Sayang. Sayang bangun sayang. Sayang bangun. Flora bangun Flora. Flora bangun Flora. Hari berganti hari, ku pendam rindu ini untuk kesekian kali.